Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Abrar yang saya cintai, berdiri saya sini saya akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul berlindung dari 4 keburukan. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min arba'in min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 perkara, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak terdengar, jiwa yang tidak puas. Hadis riwayat An-Nasa'i 8-254, nomor 5442, dan Ahmad 3-293, nomor 14055. Di dalam hadis di atas terdapat petunjuk bahwa Rasulullah SAW mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 keburukan. Padahal beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa dan maksum, yang telah mendapatkan jaminan dari Allah berupa pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka kita sebagai umatnya yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat, agar kita semakin rajin dan bersemangat dan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat ialah yang tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat, akan tetapi justru ilmu tersebut menjadi bencana dan penyebab kesengsaraan dan kebijaksanaan. Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak mampu menghayati dan merenungkan ayat-ayat Allah dan tidak merasakan ketenangan di dalam hatinya pada saat berzikir kepada Allah serta tidak merasa takut kepadanya. Doa atau permohonan seorang hamba yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah disebabkan beberapa hal, diantaranya tidak ikhlas dalam berdoa untuk perbuatan dosa dan berdoa untuk memutus silaturahim, tergesa-gesa dalam berdoa agar Allah segera mengabulkan doanya, memperoleh harta dengan cara yang haram, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya atau memalingkan dari keburukan yang semisalnya, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3391. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Al-Quran surat Toha surat 20 ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menyukurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 19. Sebelum kita tutup majlis pada subuh kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pampes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan.
diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.